معرفته على من نجد في بدائع مملكته بعين اليتيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بشهادة الأبرار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ketua DKM Masjid Jami At-Taufiq Bapak Haji Mursidi beserta seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati. Akhinal kiram Al-Ustaz Haji Ahmad Syafi'i yang kurang sehat, Pak Haji Yakub juga kurang sehat, beserta istri dari Bapak Haji Ahmad Syafi'i juga yang belum sehat. Mari kita bacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali sebagaimana sediakan. Ala hazini wa likulli niyatin syarihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Syurul baladi warul maghdubi alaihim walad. Sadaqallah. Al-Ustaz Faris, Al-Ustaz Jayadi, para tokoh, para sesepuh yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah sampai di minggu akhir bulan Muharram, sekitar tanggal 25 Muharram, kita masih panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat Allah yang masih kita rasakan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikannya kepada kita. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, terutama adalah untuk mencari bekal buat kehidupan kita setelah kehidupan yang fana ini. Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti akan mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kita telah sampai kepada halaman 127 daripada kitab An-Nasaihul Diniyah, di mana telah dibacakan tadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in farratu fi syai'in badaru biqada'ihi wa tabu ila Allah ta'ala bitarkihi. Wa in farratu, kalau mereka melalaikan, mereka mengabaikan, mereka sampai tidak mengerjakan fi syai'in, dari sesuatu
minal awamiri, apa yang Allah perintahkan, apa yang telah diwajibkan kepada kita, badaru, maka segeralah biqodaihi, untuk mengkodonya, untuk membayarnya. Awamir yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan kepada kita itu ada 4. Yang pertama sholat, kedua puasa, ketiga zakat, keempat haji. Itu yang wajib kita laksanakan. Kalau sampai tidak kita laksanakan, kita akan berdosa. Dan bagi orang yang waro, orang yang apik, itu bukan hanya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia berusaha biqodaihi, mengkodonya. Misalnya sholat itu kan wajib, fardu sholat. Sholat itu ujurnya cuma 2. Ujurnya satu, an-naum, ketiduran. 2, adnisyan, kelupaan. Cuma 2 dia mah tidur sama lupa, itu termasuk ujur. Kalau kita tidur jam 11 siang, bangun jam 3:30, itu kan johor ketiduran, lewat. Bagaimana itu? Biqodaihi, dengan mengkodonya. Habis sholat asar langsung sholat zuhur yang tadi ketiduran. Makanya dalam sholat itu ada yang namanya adaan, ada yang namanya kodoan. Misalnya kayak tadi kita usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati, adaan ma'muman lillahi ta'ala, adaan, karena waktunya, tunai pada waktunya kita kerjakan. Kalau tadi johor yang kita kerjakan pada waktu asar, itu namanya kodoan. Usolli fardhu juhri arba'ah rakaatin mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala. Kenapa kodoan? Karena dikerjakan bukan pada waktunya. Itu ketiduran atau kelupaan, lupa, bayang apa lupa, kerjaan banyak ya, begitu ingat sama udah asar lah, ajan apa ini, ajan asar lah, belum bayang johor, mengapa lupa? Nah itu sama sama tadi ya, bayang asar dulu, adaan, johornya kodoan. Subuh begitu mendusin jam 8, itu kita bukan usolli fardhu subhi raqataini mustaqbilal qiblati adaan, bukan, tapi kodoan. Walaupun kita belum sembahyang apa-apa kan Pak, belum sembahyang johor. Iya, karena kamu ngerjainnya udah habis waktunya. Ini sekarang udah bukan waktu
subuh, waktu duha ini mah. Seharusnya mungkin bayang sunat duha itu. Dan apa bayang subuh kepulesan tiduran tuh. Kalau kesibukan, kepayahan, kesusahan, nggak boleh. Sakit aja harus ngerjain sholat, sakit. Nggak bisa diri, boleh duduk, nggak bisa duduk, boleh berbaring, nggak bisa berbaring, boleh telentang, berbaring kita, ya, sebagaimana mayit menghadap kiblat, kepala dibelor, lalu telentang, kaki di kiblat, kepala kasih bantal dua agak tinggi. Bagaimana rukuk sujudnya? Ya sebisanya dengan isyarat. Ya, begitu sholat tuh wajib. Jadi nggak ada ujur itu karena sibuk, karena susah. Kayak orang nganten, kenapa kamu nggak sholat? Wah, apa susah kok ini habis pakaian bedak, repot. Ntar kalau wudhu habis semua ini dandanin lagi, marahin sama pengrias. Nggak boleh ulun begitu. Nggak boleh dikodok itu. Dia jawab saya kodok nanti. Tuh nanti itu Johor, Asar, Maghrib saya kodok nanti Isya jam 12 malam terapi kodok. Lah enak bener. Mending ngatur, bayang. Agak boleh. Ya, kalau didandanin ya sebelum didandanin wudu dulu. Apalagi kita kalau yang laki mah kan paling buka jas doang, nggak pakai bedak. Kagak disifat kita mah, kagak di gitu. Nggak boleh. Jadi jangan alasan kan gue lagi pesta, Allah juga tahu mau sibuk. Tuhan juga tuh kita lagi repot, nah nggak bisa. Cuman dua itu ujurnya, tidur sama lupa, ketiduran atau kelupaan, lain nggak bisa. Kecuali memang masakot yang luar biasa, Misalnya kita pulang dari Blok M ke Joglo, naik mobil udah jam 5, macet luar biasa, pas maghrib nggak bergerak. Itu mau sembahyang di mobil bagaimana itu, tayamumnya susah, metro begitu susah. Kalau di kapal enak, kapal mah ada joknya bersih, sembahyang rapi, duduk di kapal nggak usah ngadap kiblat, ngadap mana aja sesuai kendaraannya menuju kemana. Kalau di metro ini mah susah, apalagi kita diri. Gimana itu? Nah itu masakot namanya tuh. Kesusahan yang luar biasa. Mau tayamum di mana itu? Begitu modelnya. Nah kita namanya litahrimi waktu, menghormati waktu. Ya Rob, ini mau sembahyang maghrib, gak bisa ini di kendaraan, tayamumnya susah, mau turun terketinggalan. Ya Rob, biar nanti saya kodok. Ya, saya kodok. Ya, kalau nyampe di rumah, jam 7 nih masih keburu nih. Keburu. Jadi ukurannya itu, ukuran sholat itu, kalau masih dapat 1 rakaat sebelum waktu Isya, sebelum waktu Asar, sebelum waktu Zuhur, 1 rakaat dapat kita. Begitu kita mau bangun ke rakaat kedua udah rapi. Rakaat pertama tuh itu masuk adaan, masih terima sholat kita itu. Begitu rakaat kedua azan, Allahu Akbar, azan asar, kita bayang Johor, nggak usah dirubah adaan jadi kodoan, masih waktunya. Kalau kedapatan 1 rakaat, kalau enggak
gugur. Nah, harus kodoan nanti setelah kita sholat asar. Jadi dapat 1 rakaat, artinya udah ruku, udah sujud, udah duduk antara 2 sujud, udah sujud lagi, begitu naik mau baca Al-Fatihah rakaat kedua, tahu-tahu masuk asar. Nah, itu membayangnya termasuk adaan. Karena masih dapat 1. Kalau kurang, ya begitu ruku lah azan. Batalin dah itu, niatnya harus dirubah jadi kodoan. Nanti kita kerjain setelah asar, ya. Karena kita numpang sama asar itu. Tuh begitu. Jadi sholat mah harus dikodoin, dibayar. Wa tabu ilallahi ta'ala min tarkihi. Dan setelah itu kita minta ampun ya Rob. Kemarin banyak sholat yang saya tinggal ya Allah. Saya nggak tahu berapa waktunya saya tinggal dulu lagi anak muda. Nonton film mulu, air tancap, melenong, orkes, lupa bayang. Tuh kodok tuh. Kodok. Makanya yang sempat umroh, haji itu alangkah bagusnya setiap waktu kita mengkodok. Karena kalau di Masjid Nabawi itu 1000 balasannya. Sama juga 1000 kali kita mengkodok di tempat kita. Tuh 1000. Apalagi Masjidil Haram, mi'ati al 100.000. Masya Allah. Kita membayar 1 kali sholat zuhur misalnya, kita kodok di sana. Ya Allah, usolli sunnat usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati, kodoan. Banyak utang ya Allah yang saya kredit waktu saya hidup ya Allah. Ini saya bayar ya Allah. Ini 100.000. Sempetan. Ya, maka tuh habis sholat 5 waktu apa zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu jangan lupa mengkodonya itu. Mengkodonya. Baik di Masjid Nabawi, lebih-lebih Masjidil Haram. 1000 dengan 100.000. Masya Allah. Ya. Itu luar biasa. Nah, sekarang puasa. Nah, kalau puasa mah ada ujurnya. Dia mah famangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau puasa mah kalau kita sakit kata dokter jangan puasa dulu. Oh, jaya diperiksa kata dokter jangan puasa dulu. Oh, girang banget. Alhamdulillah. Kan bayarnya susah. Tuh. Nah, sakit kata dokter jangan puasa dulu ya. Kalau puasa ntar penyakitnya tambah berat. Atau kalau nggak minum obat ini bahaya. Boleh. Kapan bayarnya? Setelah selesai Ramadan. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Rapi Ramadan ya. Kita segera mengkodok. Kalau kira-kira kondisi kita kalau rapi Ramadan belum full bener boleh selama setahun itu boleh. Syawal, Afid, Haji, Syura, Safar, Maulud, Sri Maulud. Terus boleh sampai Ramadan yang akan datang ketemu. Nah, kalau sampai Ramadan berikutnya ketemu kita belum bayar, kapan kita membayarnya? Ya berarti setelah Ramadan itu. Cuman kena denda, kena dam.
Apa damnya? Fidyah. Bayar fidyah. Jadi di samping bayar qada puasa yang kita tinggalkan itu, kita bayar fidyah. Fidyah itu 1 hari orang miskin makan 3/4 liter, 1 liter kurang segegem, atau 10 liter kita hitung 12 mud. Itu udah memenuhi syarat. Ini apa tuh? Fidyah ya, karena kita lalai yang seharusnya kita bayar tahun itu karena situasi kondisi bagaimana, sampai tahun berikutnya belum kebayar, baru bisa kebayar setelah Ramadan yang berikutnya, maka kena dam, kita kena denda ya. Jadi sakit, musafir kan kalau sholat mah kan sakit tadi sesuai kemampuan, nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring terentang, nggak bisa terentang isyarat. Kalau puasa boleh enggak, tapi diganti nanti setelah Ramadan. Musafir boleh enggak puasa? Kalau sholat musafir boleh enggak sholat? Enggak boleh. Harus bagaimana kalau sholat mah? Hah? Qada apa? Jama'? Jama'. Itu namanya rukhsah, hadiah dari Allah. Ya, jangan juga sombong. Oh, gua mau tepat waktu saja, johor, asar. Kan repot, namanya dalam perjalanan ribet. Kadang-kadang celana, ini namanya kita kencing, nggak yakin. Wah, tadi kencing kayaknya kena air kencing udah. Ya, makanya dikasih rukhsah, keringanan. Ya, ambil, sayang, itu hadiah dari Allah. Ya. Asal perjalanannya sudah sampai 80 km 640 meter. Jadi 80 kilo, 640 meter. Tuh. Sapari udah nyampe belum? Sapari dari sini berapa kilo ke Sapari? Tuh. Kalau belum 81, terus 81 kilo. Kan kita bisa lihat di HP ya. Nih, ini udah boleh jamak belum nih? Nah, kalau belum 81, jangan main jamak baik. Wah, gue sholat jamak gua. Entah no kalian asar, doram asar. Lah emang ini udah berapa kilo ini? Loh, yang penting kita udah naik mobil PH. yang penting udah naik mobil lah, ya naik Tanjung Priok gua naik mobil. Tapi kan jaraknya ya taruh 81. Kalau tadi mana tadi? Caringin udah ya? Berapa? Oh, 85. Udah hampir pas-pasan tuh, 85. Caringin tuh. Cibodas belum? Cibodas ya? Aduh, ya pokoknya itu. Walaupun kuat, apa saya kuat Pak? Enggak puasa, enggak puasa gua kuat saya pulang kampung. Ya, tapi ini rukhsah dari Allah. Namanya orang pulang kampung kan di jalan banyak orang makan, banyak orang minum. Allah nggak mau nyeksa hambanya. Kamu sono ngeliat orang makan, orang minum ngiler baik, lagi puasa, ya. Jadi walaupun kita kuat, Allah kasih keringanan. Tapi wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau kamu puasa bisa nahan, mau orang makan es kayak apa juga gua mah kagak ngiler, kuat gua mah khairul lakum kata Allah. Itu lebih bagus. Lebih bagus tuh imannya, baru iman yang kokoh, yang kuat, yang mantap tuh. Ini kan kita lihat kagak pulang kampung aja ngeliat bocah megang es tuh, ada es yang ada gagangnya tuh dulu, yang dimerah-merahin, kan ngocer dia. Wah, Allah itu
pengen gigit. Itu kalau lagi pulang kampung itu mana lagi panas, bisa kita rampas itu punya bocah. Itu makanya Allah tahu itu. Silakan. Kalau musafir mah nggak apa-apa. Ya nggak puasa karena mau godanya luar biasa, boleh. Tapi nanti udah rapi pulang kampung, nah, diganti fa'iddatun min ayyamin ukhra, ganti berapa hari yang kita tinggalkan, nah, begitulah kita mempuasanya ya. Dan orang lemah, nah ini orang lemah nih, dia tidak mengkodo puasa tapi boleh meninggalkan, dan gak mengkodo tapi harus membayar fidyah. Tuh ada tiga kelompok nih supaya kita tahu yang harus bayar fidyah. Satu, orang yang sakit terus menerus nggak ada sembuhnya, aja kapan bayar kodonya nggak sembuh, jadi sampai meninggal walaupun baru usia 40 tahun misalnya, dia meninggal, kok bayar fidyah kan? Dia nggak sempat bayar kodo, dia sampai mati, dia nggak puasa. Nah itu berapa hari yang dia tinggalkan ya, makanya kalau kita Betawi itu kalau 7 hari itu pasti bayar fidyah, karena fidyah itu bukan hanya untuk membayar kodo puasa, tapi juga untuk kiparah, penebus segala dosa dan kesalahan yang terlalaikan, yang terabaikan selama hidup tuh. Itu kadang-kadang kita kan janji sama temen, tahu-tahu nggak ditepati, itu kena denda. Kayak orang pergi haji kan, kalau nyisir rambutnya rontok, lah kena dam. Tuh, begitu juga umroh, pakaian ihram, lupa lah, bertengkar sama bini, sama suami atau sama temen, nggak sadar, lupa, bertengkar, ribut, nah, kena dam. Motong kayu kena dam, bunuh binatang kena dam. Nah, itu untuk membayar itu ya. Jadi maka kadang-kadang tuh kan 7 hari kita membayar berapa mud ya, ada sampai 100 mud. Maka kita minta, ya Allah, di samping ini untuk membayar kodo puasanya almarhum, juga sebagai kiparoh, sebagai penebus daripada dosa dan kesalahan almarhum, daripada hak dan kewajiban yang terlalaikan, yang terabaikan selama hidupnya. Allah kan Maha tahu, Dia merekam kesalahan kita, tahu Dia oh ini. Nah, itu bisa dibayar dengan fidyah itu. Jadi orang yang sakit terus menerus, orang tua ya yang udah nggak kuat lagi mengkodo karena udah tuanya ya. Lo kan kita udah tua nih, nanti suruh bayar di kodo kalau udah muda. Emang orang tua bisa jadi muda kan? Nggak ada ya. Kita ini pun kita udah tua, makin tua baik ini, nggak ada yang muda. Itu yang muda aja lama-lama tua, apalagi yang tua. Jadi tuh karena tuanya nggak mampu bayar kodo, bayar ganti puasa. Nah, itu fidyah ya, beri makan orang miskin 1 hari, 1 orang miskin makan seharian. Tuh. Memang bagusnya kalau fidyah itu kan ukuran ulama dulu tuh. Dia pakai bayar fidyah 1 mud itu kan 3/4 liter, 1 liter kurang segegam, kasih beras. Bapak orang dulu mah kalau udah punya beras, lah sayuran nyari di mana? Kebon, banyak
ninjo, gandul, daun singkong, sayuran. Ikan nyari sawah, nanggok, lumah banyak. Nanggok ya. Ini turun kita sejam dulu banyak sejam nanggok dapat sebakul, goreng. Lah berasnya udah ada, sayuran nyari di kebun, ikan nyari di sawah, udah cukup. Nah kalau sekarang kebunnya udah kagak ada, apalagi sawah nyarikan di mana kalau bukan di pasar. Jadi sekarang itu ukuran orang miskin makan itu begitu, bukan hanya 3/4 liter beras. Ukuran orang miskin itu kalau makan di mana orang miskin kalau makan? Di Padang atau di warteg? Warteg orang miskin makan di Padang maka alam kita. Kan warteg kan sekali makan berapa duit warteg? Hah? 15.000 dah. 15.000 Padang. Hah? 10 kali. Ada kalau Padang kan ada tuh yang 15.000 udah lengkap tuh. Taruh 10.000 tuh udah mah kerupuk. Udah mah TS dah, TMS. Wah, udah nyingset tuh orang miskin makan di warteg. Ya. Orang miskin makan seharian berapa kali? 2 kali. Pagi sama sore. Nah, itu berarti 2 kali makan berapa duit? 20.000. Jadi itu bagusnya tuh misalnya mak kita nih kan udah tua nih. Dia nggak puasa, dia membayar kodo, tahun depan kan tambah tua. Nah, dia bayar fidyah tuh. Setiap hari dia nggak puasa, kita bayarin 20.000 kasih orang miskin. 20.000. Tapi di sini kata Allah, wa man tatawwa khairan bahwa khairul lah. Kalau dia menambah lebih baik, lebih bagus. Biarin. Sekali-kali orang miskin makan di Padang. Kasih seharian 30.000 karena 15.000 tadi itu Padang. 30.000 lo girang buangan makan, Masya Allah. Jarang-jarang makan di Padang nih. Ngaut lu tumbenan makan. Wah, gua dapet no. Dari Haji Iqbal katanya bayar fidyah emaknya nih. Ya, mudah-mudahan tiap hari gua dikasih. Itu. Ya, makanya saya ingat waktu Manamori membayarin emaknya apa siapa itu. Dia bayar fidyah. Saya tanya begitu, ini bapak membayar fidyah nih kan buat orang miskin. Orang miskin itu kan satu hari dia makan. Nih makannya di mana? Saya bilang di warteg, di Padang, apa di restoran. Lupa nggak begitu Pardaman? Iya kalau di warteg ya 20.000 cukup. Kalau di Padang ya sesuai harga Padang no. Restoran ya sesuai. Nah, udah gua Padang dah Pardaman saya mah 25.000 kali 30 ya gitu. 30 hari sebulan gitu. Jadi lebih bagus anak orang miskin itu kita kasih, maka kata Allah itu lebih baik ya, lebih baik. Jadi yang ketiga baru orang yang kerja keras. Tuh orang kerja keras tuh dia boleh nggak puasa dan boleh nggak mengkodok membayar fidyah. Bahwa orang kerja keras itu kan tiap hari kerja keras dia. Dari Ramadan sampai selesai Ramadan sampai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, memang kerjanya keras. Ya kalau dia puasa nggak kuat dia kerja. Nah itu boleh bayar fidyah. Ya, bayar fidyah. Tapi dia dianjurkan ikut sahur dulu sama anak bininya tuh ikut sahur. Nanti dia dari pagi puasa tuh. Sampai kapan? Sampai dia nggak kuat mengerjakan kerjaan dia. Tuh, udah lemah, udah lemes, udah kuat makan dah. Jangan abang-abang boleh nggak puasa dari pagi udah
beli nasi uduk dong, rokok gua. Lah ngapa enggak puasa? Lah gua makan boleh enggak puasa, kerja gua nyupir gua, wis nyupir aja. Ngaku kerja keras, ngaku coba ngaku. Bukan kerja keras beneran, ngaku apa lu? Nyupir, lah nyupir. Nyupir. Ya kalau nyupir memang terasa berat baginya boleh. Boleh. Udah dia coba berkali-kali enggak kuat, saya enggak kuat. Karena kondisi nyupir, jadi boleh. Allah itu luar biasa ya, apalagi kerja keras itu. Nah itu kalau puasa. Nah kalau zakat makan kalau udah nyampe senisab baru wajib. Nisab itu 93,6 gram harga emas. Jadi kalau udah kita punya duit tuh seharga emas 93,6 gram, nah itu kita wajib zakat 2,5%. Emas mau berapa duit segram emas? Segram? Hah? 1.900.000. Buahlah. Kali 93,6 gram, ya hampir 200 juta, ya. Hampir 200 juta. Jadi kalau udah punya 200 juta baru wajib zakat. 100 juta berarti belum. Yang emasnya naik belum. Ya. Dah, nanti baru masalah haji. Kalau haji mah enggak ada kodo, enggak ada fidyah. Dia mah namanya ada badal haji. Kalau udah mampu, kita sakit, kita lemah, kita enggak puasa lagi pergi haji, nah dibadalin ya. Mudah-mudahan amal-amalan kita yang dulu pernah kita tinggalkan kita kodo dan kita minta ampun, semoga akhir hayat kita dosa kita sudah diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya kan udah istiqamah. Syirah al-jannah. Waril maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafana ya karim, wafana ya karim, wafana ya karim. Ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya